Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya ya dengan channel kesayangan Cita Uji Channel. Ini kita lagi memantau kelanjutan dari kasusnya Vina. Ini babak baru untuk kasusnya Vina ya. Ini eh, BAP, BAP kalau tidak salah ini BAP yang dulu yang atas nama siapa? Ini kalau tidak salah Dedi apa Deden ini sama Aep dan juga Ibu Diana ini sekarang sudah muncul ini Dede ya, Dede ya. Sekarang sudah muncul Dede ini ya, yang memberatkan eh, beberapa terpidana yang sekarang sudah ada di penjara gitu loh. Oke, yang terindikasi bahwasanya mereka yang di dalam eh, penjara itu tidak bersalah, gitu. Oke ya, kita akan lihat bersama-sama pengakuan dan klarifikasi dari Dede. Ini dari channel, saya mengutip dari channelnya Kang Denny Mulyadi ya. Kita akan tonton bersama-sama. Pengakuan dosa loh. Nah, eh, ini ada pertanyaan ya dari saya yang dari tadi otak saya itu tidak berhenti adalah bahwa pertanyaan besarnya kalau ini adalah pembunuhan, kenapa yang dijadikan korban adalah orang-orang yang tidak bersalah, ya kan? Dan kemudian kalau ini adalah kecelakaan, kenapa juga harus nyari motif adalah ini adalah pembunuhan dan mengorbankan lagi orang tidak bersalah? Kalau ini adalah dendam, apakah Aep yang membuat skenario kemudian skenarionya diberikan pada Pak Rudiana? Artinya gini loh, pada saat Pak Rudiana kalut, anaknya meninggal dan mencurigai ada yang membunuh dan pacarnya Vina ada yang memperkosa, kemudian datanglah Aep memberikan informasi bahwa pembunuhnya ini. Pertanyaannya juga, dari mana Aep tahu ada Vina dan Eki itu adalah anak Parudiana dan Eki Pak? Vinanya adalah pacar. Tahu nggak? Taunya kan dari ini Pak, dari yang polisi yang sering nyuci di situ Pak. Oh, polisi yang nyuci itu Iya. cerita. Nanya ke AF, emang sering ada yang nongkrong-nongkrong nggak di sini? Oh. Ya ada, bilangnya bilangnya ada katanya. Oh, jadi ini diawali cerita ini dari polisi yang biasa Iya, di situ di situ. mencurigai. Ada yang sering nongkrong-nongkrong di situ nggak? Kata AF bilang ada. Ah, Bilangnya. terus Nah terus ya sering nongkrong Pak di situ. Nongkrong jam berapa? Ya kadang jam 4, kadang malam, terus kadang-kadang ya siang juga ada, bilangnya begitu. terus Nah setelah itu ya katanya bilangnya ya udah ntar saya kontak lagi katanya. Nah dari setelah kejadian itu ya Aib kontak-kontakan sama polisi itu ya saya nggak pernah tahu Pak. enggak, itu polisi nanya nanya anak-anak yang suka nongkrong di situ setelah kejadian Eki meninggal. Iya setelah kejadian Eki meninggal. Oh, polisi nyari informasi. Nyari informasi doang. Dapatlah kecurigaan terhadap anak-anak yang sudah suka nongkrong. Kemudian nanyalah ke Aep dan Aep menjawab. Kemudian dari jawaban itu berubah, kan Aep menjadi mengetahui ada melempar, gimana ceritanya? Nah itu saya kurang tahu Pak kalau ke situnya. Cuman saya tahu-taunya skenario itu ya pas lagi di polsek aja itu Pak. Kan ini Aep kan hanya mengetahui bahwa anak-anak suka nongkrong di situ. Kemudian kenapa Aep menjadi punya otak, dia menyaksikan ada pelemparan, ada pengejaran kan? Pengejaran. Kamu diskenariokan oleh Aep, suruh lihat yang ngejar. Iya. Kamu diskenariokan? Skenario kan. Suruh lihat yang ngejar. Yang ngejar, yang lemparin batu, bawa bambu, terus motor berapa orang. Kamu dikasih tahu? Iya kasih tahu. Harus motor Aep apa Parudiana yang nyuruh? Ya Aep sama Rudiana ya bilang begitu. Maksudnya motor ini itu juga. Saya kan nggak tahu sama sekali motor juga. Wow, wow.
Jadi pengakuan Dede ini adalah skenario skenario terindikasi ya. Ini diduga ini ya skenario Aep dan Pak Rudiana ya terkait keterangan yang dulu pernah jadi BAP itu katanya diarahkan, diduga ini ya, diarahkan oleh Aep dan Rudiana. Wah, ini mau cari apa orang-orang ini? Sangat berbahaya sekali ini. Kenapa harus orang-orang kecil yang jadi korban gitu loh. Oke ya, kita akan lanjutkan videonya ya. Jadi motor-motor itu adalah itu kamu dikasih, Dikasih konsepnya begitu. oleh Pak Aep dan Rudiana. Iya, dikasih konsep. Anak-anak melempar, Anak-anak pakai melempar, batu, pakai bambu, kemudian motor mengejar. motornya Vixen, Satria ini itu dari sini. Kamu harus nyebutin. Harus nyebut. Nama-nama pun kan saya dikasih tahu dari luar, Pak. Suruh nyebutin nama ini. Oh, yang nyebutin nama-nama yang melakukan itu adalah Sufri, Eko, Jaya, Sudirman, terus kemudian Eka, Hadi. Nah, saya jadi ingat semua. Itu siapa? Pak Rudiana, Pak, yang ngasih tahu saya. Ini nama-namanya. Nama-namanya ini. Rudiana itu kemungkinan dari Aep. Kurang tahu, kalau Aep bilangnya emang nggak pernah kenal nama sih, Pak. Oh, Aep nggak tahu nama. Nggak tahu nama bilangnya, Pak. Saya emang nggak tahu nama sih, Pak. Orang saya setahu saya di situ Aep juga ngobrol sama orang-orang yang nongkrong di situ ya nggak pernah. Aep nggak tahu nama. Nggak tahu nama. Loh, itu dapat nama itu dari mana? Ya mungkin dari Pak Rudiana juga, Pak. Oh, Pak Rudiana dari mana? Tapi saya udah tahu. Kurang paham, Pak. Saya udah tahu namanya Kalau dari mana, tapi saya nggak mungkin mengungkapkan. Oh. Kurang paham, Pak. Jadi di waktu di BAP ini kamu menceritakan apa saja? Ya menceritakan itu, Pak. Ada pelemparan batu sama di BAP-nya. Aduh, ini bahaya sekali. Ini keterangan Dede, temannya Aep ini. Diduga ya juga Aep ini tidak tahu nama-namanya gitu. Yang mengarahkan ini juga ya. Ini yang mengarahkan ini adalah Rudiana gitu loh. Ayahnya Eki mungkin ya. Ini aduh. Ini gimana ini? Ini babak baru untuk Aep dan Rudiana. Ya. Ini kalau sampai wah. Ini sudah merugikan orang berapa itu? Berapa tahun dia di dalam. Dede ini sudah dilaporkan oleh kalau tidak salah pengacaranya terpidana. Dilaporkan terkait keterangan palsu. Diduga keterangan palsu. Mungkin seperti itu ya yang saya dengar ya. Ini seharusnya Pak Rudiana harus ngasih tahu klarifikasi lah terkait hal ini. Sampai sekarang kan Rudiana kan belum muncul sama sekali. Untuk ini buat keterangan untuk PK ini bisa ini kayaknya. Mereka sudah mengajukan PK ya terkait peninjauan kembali terkait kasus atau tertangkapnya terpidana yang ya sama lah bahaya. Oke, kita akan lanjutkan videonya ya. Saya itu ngelihat bawa bambu sama motor mengejar sama pelemparan batu sama motor disebut di BAP saya itu motor Vixen sama Satria kalau nggak salah, Pak. Seingat saya. Oh, kamu harus nyebutin motor itu. Iya. Penumpangnya udah tahu. Penumpangnya nggak tahu saya. Oh, saya nyebut 8 orang. Nyebut 8 orang nggak? Nyebut cuman tahu segerombolan doang, nggak nyebut. Segerombolan, tidak nyebut 8 orang. Tidak nyebut. Kalau nama Hadi, nama Peggy, nama Andi keluar dari mulut siapa? Nggak tahu, di situ nggak ada soalnya, nggak pernah. Di konsep skenario itu tidak ada nama Hadi, nama itu nggak ada. Nggak ada Hadi, Peggy, nggak ada. Nggak ada. Di konsep itu nggak ada. Adanya yang taunya ya itu yang dipidanakan itu yang 8 orang itu. Yang 8 orang itu. Jadi yang 3 itu keluar dari mana nggak tahu, itu Nggak skenario tahu. apa lagi. Nggak tahu. Sama sekali nggak tahu ya. Tahu sama sekali. Nah,
kemudian ini tuh Aep yang memanfaatkan Ibtu Rudiana, apa Pak Rudiana yang manfaatin Aep? Kalau ke situ saya nggak pernah tahu, Pak. Soalnya setelah kejadian kesaksian itu pun setelah satu minggu saya keluar nggak pernah banyak kontekan, Pak. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi, saya kontekan pun nggak pernah. HP yang dipakai waktu itu masih ada? Nggak ada, Pak. Udah hilang. Udah hilang. Dibuang apa masih ada? Nggak ada sih, Pak. Udah hilang. Udah hilang kemana lah, nggak tahu. Tapi kamu punya nomor, masih ingat nggak yang tahun 2016? nggak ingat sama sekali, Pak. Nggak ingat sama. Pernah nyimpen catatan nggak nomor itu di Nggak mana? pernah sama sekali. Atas nama siapa nomor itu? Atas nomor AF, Nomor HP kamu? nomor atas HP saya atas nama dulu nama asli kayaknya Pak Dede, Pak. nama- Oh, nama Dede siapa sih Iya. namanya? Dede Riswanto. Oh, kalau Aep apa? Kurang tahu, saya taunya AF doang, Pak. Aep doang. Dede Riwasto pakai jenis HP-nya apa? Jenis kartunya zaman itu apa? Simpati, XL. Kalau nggak salah saya pakai Axis, Pak. Oh, Kalau nggak Axis, salah. ya. Kalau saya ingat saya itu, Pak. Pakai Axis ya, Ingat saya. 2016. 2016. Masih zaman BBM ya? Zaman BBM. Cuman kalau saya pas waktu itu bukan zaman BBM sih, Pak. SMS? Pakainya SMS. Oh, pakai Nggak punya SMS. HP BBM. Oh, pakai SMS. Nah, jadi setelah itu selesai saja. Selesai. Nah, Aep sangat ketika menyampaikan bahwa kamu harus begini-begini, dia sangat lancar ngomongnya. Lancar, Sangat lancar. lancar. Setelah kejadian kamu udah di BAP, dia ngomong apa ke kamu? Ya nggak ngomong apa-apa sih, Pak. Cuman saya nanya, Aep, kata saya, kenapa Aep bisa ngomong begitu padahal sedangkan kita tidak tahu kejadian itu. Ya dia sempat bilang sih, Pak, ya kesel sama anak-anak itu karena pernah mukulin saya. Oh, jadi Aep kesel sama anak-anak karena pernah mukulin. Ketika Aep kesel itu, saya ingin gali nanti adalah ini Aep yang berinisiatif membuat skenario atau Pak Rudiana yang buat skenario? Kalau ke situ saya nggak tahu. Atau misalnya Rudiana lagi marah karena anaknya meninggal, kemudian dia menyangka bahwa itu dibunuh, kemudian Vinanya diperkosa, kemudian mencurigai, kemudian nanya ke Aep, kemudian Aep nyambut, yang terjadi begini, makanya yang berbohong ini siapa gitu. Itu saya nggak. Konsep kebohongan itu dibuat oleh siapa? Kan kalau ketika cerita ke kamu kan dua-duanya Ya. yang mengarahkan. Dua-duanya. Tetapi otaknya yang punya otak bahwa ini harus dibuat kebohongan ini siapa? Nah, itu saya nggak, soalnya nggak pernah cerita Aep juga. Kan yang jadi pertanyaan itu, anak-anak kan sudah ditahan. Kemudian sudah ditangkap kan? Anak-anak ini kan sudah ditangkap kan? Yang jadi pertanyaan itu. Mereka sudah ditangkap, kenapa tiba-tiba harus ada skenario bohong? Waktu penangkapan apakah memang tidak ada alat buktinya, atau konsepnya sudah dibuat sebelum penangkapan? Mungkin bisa jadi konsep sebelum penangkapan Sudah dibuat? Sudah dibuat mungkin. Konsepnya seperti ini? Ya mungkin. Ya kalau konsep sudah buat berarti sudah tahu mereka tidak bersalah dong. Ya mungkin bisa jadi, Pak. Apakah salah tangkap kemudian disiksa kemudian jadi kagok? Mungkin karena udah ditangkap Pak, terlanjur. Sudah Kemungkinan, ditangkap, asalnya ya. dicurigai tetapi Asal susah curigai, mendapatkan susah bukti, mendapatkan bukti. sudah susah mendapatkan pengakuan, akhirnya dibuat skenario. Mungkin, Pak. Seperti itu. Setelah viral, Ayah pernah hubungin kamu nggak? Saya setelah viral nggak pernah ketemu pas waktu di BAP kedua juga, saya dipanggil kedua Polda itu nggak pernah. Waktu dipanggil di Polda, waktu Iya. kasus Peggy, kan kamu juga masuk dalam, kan Ayah mengetahui Peggy ada di situ kalau di pemeriksaan di Polda kan, mengetahui Peggy ada di situ, kamu dipanggil nggak? Dipanggil, Datang. datang ada Aep juga di situ. Jadi waktu pemeriksaan Peggy kamu datang Datang ada Aep juga. menjadi saksi Menjadi saksi di BAP. di BAP. BAP kamu? BAP saya, ya saya berlaga semua lupa semua, Pak. Hampir lupa semua. Jadi saya lebih simpel dibandingkan Aep. Diminta BAP-nya. Oh, jadi kamu di Polda waktu kasus Peggy kamu di BAP. BAP kamu menceritakan seperti BAP awal, kamu menyaksikan pelemparan, kemudian anak-anak bawa bambu, pengejaran, menggunakan motor 4, jenis fiction segala macam. Seperti itu nggak? Enggak semua sih, Pak. Paling saya bilangnya ya bawa bambu, ngelihat sama orang nongkrong lihat, sama pelemparan doang, Pak. Selebihnya ya saya nggak tahu dan lupa. Selebihnya? Karena ya saya di situ pun pengen berkata jujur, ya saya nggak bisa apa-apa. Kamu punya kehendak nggak berkata jujur waktu itu? Pengen sekali, Pak. Kenapa tidak jujur? Bingung, Pak. Kan kamu sudah Bingung. menyesatkan penyidik Polda yang kemarin. Bingung, takut sih, Pak.
Takut. Penyidik menggali nggak ke kamu waktu itu? Menggali Pak, cuman menggali yang pas ke 2016 aja Pak, saksian. Artinya nggak menggali, kamu bohong nggak penyidik berkata begitu? Enggak sih. Kayak saya nanyanya, Enggak. saudara berbohong tidak? Enggak. Menggali, kemudian sampai kamu dikejar, kamu jujur nggak? Tidak. Enggak. Jadi hanya formal normatif. Normatif aja. Normatif. Begitu kamu ditanyanya, apakah saudara melihat pada malam itu jam 21.30 ada segerombolan anak-anak melakukan pelemparan, pengejaran? Ada seperti itu Pak nanya. Ada, jawaban kamu apa? Ya saya bilang, ya saya ingat kalau itu. Oh, saya ingat. Ya. Jadi kamu masih berbohong dong ya, kemarin kasus ya, Peggy? cuman saya tidak sebenarnya ingin Pak jujur kemarin, ingin bisa hati kecil saya jujur Pak. Cuman saya nggak bisa berbuat apa-apa Pak di dalam. Dan aibnya pun kan yang di BAP lama kan lebih lamanya kan aib Pak. Soalnya kan aib kan bilang tahu Peggy, mengenali Peggy. Jadi dia yang lebih lama. Saya simpel Pak. Kamu tahu Peggy waktu itu jawab? Nggak tahu sama sekali. Saya pokoknya keterangan saya yang kemarin di BAP itu, saya nggak kenal nama-namanya, saya nggak kenal orangnya. Saya pun bilang tidak, begitu. kamu tidak kenal nama-namanya, kamu tidak kenal orang-orangnya, kamu hanya melihat pelemparan. Hanya melihat saja. Saya bilangnya begitu. Pertanyaannya hari ini, kamu melihat pelemparan? Tidak. Pelemparan tuh ada nggak? Nggak ada. Orang ngejar memukul pakai bambu ada nggak? Nggak ada Pak. Orang melempar pakai batu nggak ada? Nggak ada. Pengejaran 4 motor dan mengejar Eki dan Vina ada nggak? Nggak ada. Berarti bohong tuh. Bohong. Waktu itu ketemu kamu ngomong apa? Ya nggak banyak bicara sih Pak. Nggak terlalu menceritakan setelah kejadian saksi itu, nggak terlalu menceritakan masalah itu Pak. Biasa aja biasa. Soalnya setelah itu kan seminggu juga saya keluar Pak. Nggak banyak ketemu. Nggak terlalu dekat juga kan sama Aep Pak. Nggak terlalu dekat banget gitu. Cuman kerja kan karena di kerjaan doang Pak dekatnya. Terus wawancara Aep di YouTube saya kamu lihat? Lihat. Terus kamu perasaannya gimana? Ya perasaannya, ya saya kadang bilang Aep. Kadang saya geleng kepala aja Pak. Kamu tahu nggak saya nyari? Tahu. Nyari informasi kamu di mana, walaupun Tahu. Terakhir kan sama tukang warung itu Pak. Saya tahunya Bapak, ntar saya cari Dede katanya. Berarti tukang warung tuh benar? Ya tukang warung itu benar, cuman kalau saya beli nasi di situ, saya nggak pernah sih Pak beli nasi. Oh iya, artinya gini loh, keterangan tukang warung tuh jam 5 sore itu tutup, bener nggak? Ya emang sore emang udah tutup. Jadi kamu itu... Jadi pelemparan batu, ada bambu, pengejaran itu semuanya bohong semua di BAP katanya Dede. Jadi BAP yang kemarin, itu keterangannya Dede di BAP kan kemarin itu katanya itu semua terindikasi diduga itu diarahkan oleh 2 orang itu. Dan ada sedikit dari pembicaraan antara Kang Denny dengan si Dede ini, ketika sudah di BAP keluar, si Aep ini berbincang dikit lah dengan Dede itu terkait sempat tadi itu bicara kenapa sampai seperti ini gitu. Ia bilangnya sakit hati karena dipukuli gitu loh. Nah ini Kang Denny ini sangat keren sekali ya. Kita tahu ya Kang Denny Mulyadi ini sangat getol sekali membela yang sekarang menjadi terpidana yang ada di dalam penjara. Dan Kang Denny ini meyakini bahwasanya mereka itu tidak bersalah. Ada kecurigaan kecil yang diduga bahwasanya BAP yang kemarin itu sudah terkonsep dan ini skenario gitu. Lanjut Kang Denny, kita akan tanyakan videonya lagi ya. Lanjutkan videonya ya. Nah gini, kamu bener nggak malam itu beli rokok? Ya emang beli rokok di Madura doang, beli rokok doang Pak. Bener nggak di tempat itu hanya ada warung Madura yang buka? Ya ada warung Madura, emang di situ kan sampai malam Pak, warung Madura Pak. Ya. Ada satu warung Madura sampai malam kan dia. Jadi di malam itu, iya. Kamu bener bahwa yang ada hanya warung Madura? Iya, beli rokok doang, beli rokok biasa aja Pak, beli rokok biasa. Pertanyaan saya adalah, di jalan itu kamu bener nggak mengetahui bahwa malam itu tidak ada warung yang buka kecuali warung Madura? Emang iya Pak.
Bener ya? Bener Madura doang, Pak. Berarti keterangan yang punya warung Madura tuh bener. Bener. Kamu lihat nggak keterangan yang punya warung Madura di Tahu, YouTube saya? Saya lihat. Kamu mengakui keterangan itu bener. Mengaku bener. Memang warung Madura doang. Soalnya kan kalau warung Madura emang terkenal 24 jam, Pak. Nah, kamu melihat keterangan-keterangan yang orang yang saya wawancarai, percaya nggak kamu keterangan orang yang saya wawancarai bener? Percaya, Pak. Mereka tidak berbohong. Tidak berbohong. Termasuk yang punya warung Madura. Termasuk yang punya warung Madura. Yang bilang tidak mungkin ada pelemparan. Iya. Ya, emang Tidak mungkin jaraknya 120 meter kelihatan. Tidak mungkin, Pak. Jadi yang punya warung Madura benar. Bener. Tapi malam itu kamu beli rokok. Beli rokok. Beli rokok ya balik lagi, Pak. Beli rokok berdua sama Aep. Iya, berdua sama Aep. Jadi benar kalau peristiwa Aep dengan kamu beli rokok malam itu benar. Iya, beli rokok doang biasa, Pak. Oke. Cuman nggak semalam itu sih, Pak. Jam berapa beli rokok? Ya sore-sorean, Pak. Ya, Jam 7-an. ya jam-jam 7-an lah. Ya benar kata orang Madura memang ada beli rokok kamu Iya. sama Aep. Beli rokok normal biasa. Normal biasa beli rokok. Beli Berapa kopi. bungkus yang beli rokok? Paling ya sebungkus, Pak. Nah, pertanyaannya adalah ketika kamu lewat beli rokok, ini untuk mensinkronkan dengan keterangan bantahan bahwa Pak RT Pasar menyatakan kalau menyatakan Pak RT Pasar mereka tidak tidur di rumahnya, benar, orang tidur di rumah anaknya. Kalau itu benar. Saya tidak melihat benar, tapi yang paling benar keterangan yang dianggap menurut saya dugaan palsu itu Kahfi. Ada nggak anak-anak nongkrong di situ ketika jam 7? Nggak ada, Pak. Nggak pernah lihat. Nggak lihat. Jadi malam itu anak-anak tuh tidak nongkrong di gang itu. Nggak ada orang sama sekali. Ya artinya malam Nggak itu pada malam kejadian, ya kan, tanggal 27 Agustus 2016, anak-anak itu sekitar, kamu beli rokok jam berapa? Sekitar jam 7. Oke, sekitar jam 7 atau jam 8 anak-anak tidak nongkrong di gang. Tidak ada. Berarti kalau begitu benar anak-anak itu di rumah Bu Nini. Setelah di rumah Hadi, setelah di rumah Hadi, di rumah anaknya Pak RT Pastek. Saya lagi nyingkronin siapa yang berdusta. Itu loh, siapa yang berdusta. Jadi nggak ada ya. Nggak ada sama sekali. Jadi malam itu sepi. Sepi, Pak, malam itu. Nggak ada sama sekali. Bahkan saya nggak Oke. lihat orang nongkrong sama sekali. Nah, kamu tahu nggak bahwa tuduhan terhadap mereka melakukan pembunuhan dan pemerkosaan di belakang steam tempat kamu kerja? Ah, itu saya nggak tahu, Pak. Iya, itu kan kan kamu tahu kan? Ya, di BAP tahu. Kamu tahu di BAP, kamu tahu kan di sidang-sidang, kamu tahu yang di media sosial. Iya, tahu. Mereka melakukan pembunuhan dan pemerkosaan Iya, itu tahu. di belakang tempat kamu kerja, Iya. belakang steam. Pasti. Pertanyaan saya, mungkin nggak terjadi pembunuhan pemerkosaan di situ? Ya kalau pikir sih nggak mungkin sih, Pak. Gak mungkin Jauh, kan? Pak. Jauh Dari kan? logika. Dari logika kan? Jauh. Jadi tidak mungkin ada Tidak pembunuhan mungkin. pemerkosaan di situ. Di situ. Jauh dari logika, Pak. Sekali lagi saya nanya, mungkin nggak terjadi pembunuhan dan pemerkosaan di situ? Tidak mungkin, Pak. Nggak masuk logika. Kalau di situ kan pasti berisik. Berisik pasti, Pak. Berisik motor pun kalau biasanya anak-anak geng motor kan pada berisik-berisik, Pak. Nggak mungkin. Geng motor rata-rata motor knalpot biasa-biasa kan. Ya kalau mereka dibawa oleh Andi, oleh Dani, dan oleh rombongan itu diperkosa di situ oleh 11 orang loh. Nah kemudian di situ kan berisik. Keren ya Kak Geni ya. Nggak mungkin, nggak. Untuk menggali semua Ada ini ya. menghubungi kamu Keterangan-keterangan. waktu Jadi, pemeriksaan Kak oleh Geni ini Polda pada ketika kasus dengan Peggy itu Setiawan, harus menggali, kamu dihubungi oleh Pak Rudiana? mensinkronkan Enggak. Tidak. terkait Pak Rudiana tidak menghubungi sama Tidak sekali. sama sekali. apa yang Nah terus dibicarakan yang ngarahkan kamu untuk berbohong lagi oleh narasumber kemarin yang Tidak ada sih, Pak. diwawancarai oleh Tidak ada. Tidak ada yang mengarahkan saya untuk berbohong, tidak ada sama Jadi sekali. untuk pemeriksaan yang kedua, Pemeriksaan yang kedua ya penyidik juga bilang kan ya ini keterangan kamu yang Udah, 2016. dan- Ya udah saya nggak bisa apa. yang lainnya. padahal kalau kamu berinisiatif bahwa kamu mencabut tuh udah selesai nih masalah. Menyinkronkan kata-katanya. Dede ini bisa dipertanggungjawabkan atau tidak? Seperti itu. Jadi tak gerutu-gerutu gitu loh. Ini balik ini ya. Kena semua. Nanti Mas Ren. Siapa anaknya Mas Ren tadi. Disitulah. Dan beberapa yang Saya takut doang. Artinya penyidik Polda akan Aduh. welcome loh sebenarnya. Aduh, Cuman penyidiknya waktu itu tidak menggali ya. Cuman kan keterangannya Untuk Aep lebih ya. lebih Aep dia lebih saya sarankan cepat mendalamnya kan ke Aep, Pak. Aep. Pada daripada Soalnya orang kan dalam karena dia mengetahui hukum kayak gitu, Pak. Jadi dia lebih mendalam. masih seperti ini. Dan Aep pun bilang ke penyidik juga, ya Kalau kalau dia PK memang nggak diterima. terlalu mengetahui.
Jadi yang mengetahui dia. Iya. Itu Ya, Ayep pun berat, bilang Pak. penyidik. Oh, dia mengambil tanggung jawab. Ya Pak, Dede juga. Ya, memang Dede mah nggak terlalu mengetahui Pak, soalnya di situ kerja cuma 3 mingguan. Jadi yang paling mengetahui Ayep. Pertanyaannya adalah, Ini keterangannya mungkin Ayep tuh Mas gini, kalau misalnya yang tahu hanya Ayep, kamu hanya dibawa oleh Ayep untuk berbohong. Tapi pada malam itu Ayep tuh bareng sama kamu ya. Iya, bareng sama. Jadi tidak mungkin Ayep hanya mengetahui sendiri tiba-tiba bawa kamu. Saya pakai otaknya aja, otak kecurigaan gaya penyidik. Iya. Tadi Ya kan, misalnya sempat bicara. Ayep yang hanya mengetahui pelemparan, Ayep yang hanya mengetahui pengejaran, tetapi agar dia kuat membawa nama kamu untuk bareng menyaksikan. Gak mungkin. Ini saya sampai Pertanyaannya adalah, habis kamu dari sini saya bingung ya. Ini beli rokok sama Ayep terus kemana? Ya di sini biasa Pak. Terus, Sampai jam berapa? ya paling setengah jam saya pulang Pak. Pulang. Berarti Ayep kira-kira kemana malam itu? Kalau Ayep mas, setahu saya Di sisi lain pas ada waktu itu, saya kenal di situ dia tidur di selain situ itu. Pak. Oke. Tidur di sucian. Berarti Ini habis gitu. beli rokok sekitar jam 8 lah ya. Oke, Jam kita 8 kamu ke tempat lanjutkan cucian. di sini ya. Cucian. Ayep mah terus tidur. Ya ada di situ sama saya kan ngerokok Pak. Merokok sampai jam berapa? Ya saya kurang lebih setengah jam lah, saya pulang terus. Ya, tapi setengah 9 lah ya. Iya, setengah 9. Sampai setengah 9, kamu pulang, Ayep mah tidur di situ. Tidur di situ, setahu saya tidur di situ dia. Kadang anak pang juga kan nginep di situ kadang-kadang. Oke, tidur di Adi situ. juga. Berarti peristiwa pengejaran tuh tidak ada dong. Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Ya, saya mencoba untuk membangun kecurigaan baru, misalnya kecurigaan itu bahwa hanya Ayep yang mengetahui kemudian bahwa kamu itu tidak mungkin juga. Tidak mungkin Pak. Habis kamu pulang, Ayep kontak-kontak nggak? Enggak ada Pak sama sekali. Enggak Oke. pernah kontak-kontak maksudnya. Nah, jadi setelah kejadian malam itu kamu dengar besok ada yang meninggal, setelah itu ada penangkapan, setelah ada penangkapan itulah Ayep menghubungi kamu. Iya. Yang menghubungi saya karena dia minta antar ke polsek itu kok malam-malam. Minta antar Ke polsek. ke polsek malam-malam menghubungi itu. Posisi saya lagi di rumah Pak. Hmm. Ya saya kan nggak terlalu banyak keluar malam karena punya anak istri kan. Sekarang kamu punya nomor telepon Ayep nggak? Nggak punya. Saya nggak pernah minta. Pas ketemu pun saya nggak minta. Saya Nggak minta mau. ya? Nggak mau minta. Oh. Nggak tahu Ayep di mana hari ini? Nggak tahu. Nggak pernah minta nomor telepon. Saya nggak terlalu banyak nanya. Pas di dalam juga cuma nanya paling udah nikah belum, kerja di mana, udah gitu doang. Nggak terlalu banyak ngobrol. Ya kalau sekarang kamu udah ngomong begini, Ayep hidupnya menderita. Makanya lebih baik keluar kata saya. Ya lebih baik jalan nemuin saya Iya. untuk agar Cari jalan keluar. cari jalan keluar. Ini kan harus cari jalan keluar. Kepentingan kita cuma satu loh, bukan menjarain kamu. Kepentingan kita ini bebasin 7 terpidana. Gitu loh. Kepentingan kan yang penting kamu udah berani jujur, sekarang terbuka. Nah, kemudian yang berikutnya, kamu siap nanti kita siapin pengacara, kamu memberikan surat pernyataan mencabut pernyataan. Nanti kan harus dilihat BAP kamu dulu. Iya. Kan BAP kamu nanti harus dilihat kan. Nanti tim kuasa hukum Peradi punya BAP. Apa yang kamu tanyakan berarti dari seluruh BAP yang ada di situ, kamu harus menyatakan mencabut Iya. pernyataan itu. Siap. Dan selanjutnya menyatakan bahwa peristiwa pelemparan itu tidak ada dan menyatakan kesaksian kamu bohong. Sekarang udah tenang, udah lega. Tenang lega Pak. Dengan tentu konsekuensi resiko hukum, kamu udah siap. Udah siap Pak. Semua udah siap. Udah konsekuensi resiko hukum sudah siap. Sudah Seapes-apesnya jadi tersangka, seapes-apesnya kamu jadi terpidana, kamu siap. Siap Pak. Pokoknya sebelum saya keluar juga saya udah kuatin mental saya, fisik saya udah kuatin. Sudah kuatin. Kemudian kamu minta maaf nggak? Sama yang orang yang pernah kamu fitnah. Kamu minta maaf. Kamu ngomong. Buat 8 terpidana yang kemarin sudah divonis, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya merasa bersalah, saya merasa berdosa. Cuman sebenarnya dari hati kecil saya tidak mau melakukan ini. Cuman karena saya takut dan saya terpaksa melakukan ini. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya buat 8 terpidana yang sudah dipenjara.
Iya, terima kasih ya buat keluarga Dede yang telah mendorong Dede untuk berkata jujur. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga buat Ferry dan yang lainnya yang selama ini konsisten selalu membantu saya untuk mencari jalan. Terima kasih doanya pada seluruh netizen dan citizen yang selama ini memberikan supporting pada saya untuk tidak lelah dalam membuka kasus ini. Terima kasih pada seluruh rakyat Indonesia yang terus memberikan support pada saya untuk bisa melewati situasi yang berat, mengungkap sebuah peristiwa yang sangat pedih dalam sejarah hukum di Indonesia. Peristiwa kemanusiaan di mana 7 orang mendapat vonis seumur hidup. 1 orang anak muda bersama Saka Tatal 8 tahun dan Peggy hampir saja mendapat ancaman hukuman mati kalau tidak dibebasin di sidang pra-peradilan. Terima kasih juga buat Pak Hakim Eman Sulaiman, orang Kerawang, yang telah menemukan jalan bagi tegaknya keadilan. Terima kasih buat Pak Kapolri, buat Wakapolri, buat Pak Kabar Eskrim yang membuka ruang diterimanya laporan terhadap dugaan kesaksian palsu RT Pasren dan Abdul Kahfi, Aep dan Dede, sehingga saya memiliki spirit yang kuat. Saya tidak ada maksud apapun dari seluruh perjalanan ini, kecuali hanya panggilan jiwa kemanusiaan saya, bahwa saya sebagai warga Indonesia, saya sebagai masyarakat, saya ingin negeri ini baik. Saya ingin rakyat kecil yang tidak berdaya ini bisa terbebas dari derita yang dialaminya. Terima kasih untuk semua. Semoga nanti PK dari 7 terpidana ini diterima. Dan saya minta AF sekali lagi, segera kamu Pintar sekali, pintar sekali. Menurut saya ini jalan yang baik untuk Dede ya, untuk Dede untuk kedepannya. Dede ini sudah mau menanggung resikonya terkait keterangan Dede yang sekarang, gitu. Karena dan Dede juga berani ya, Dede juga berani untuk mencabut keterangan BAP yang dulu. Masuk sekali. Ini bisa menjadi novum ini. BAP yang dulu dicabut, keterangan Dede bisa jadi novum untuk PK. Wow. Ya, wah, hati-hati tuh, AF itu. Tuh makan nggak enak itu. Minum air serasa minum garam. Oke, kita akan lanjut videonya ya.
Ya Allah, nggak kuat aku, Rek. Oke ya, barusan adalah video dari channel yang Denny, yang Kang Denny ini yang mempunyai channel ya. Kang Denny ini sangat getol sekali untuk membela terpidana kasus eh, eh, meninggalnya seseorang, meninggalnya dua anak muda yang terindikasi diduga ini adalah masuknya mereka-mereka yang mereka-mereka di penjara itu karena keterangan-keterangan palsu yang diduga sudah diskenariokan gitu. Oke, untuk Aep ya cepat keluar, temui temui Kang Denny mumpung mumpung masih belum terlanjur gitu loh, terlanjur. Itu Kang Denny mengajak ayo selesaikan bersama-sama. Ini sebenarnya gimana? Seperti harus katanya Kang Denny harus timbullah kesadaran gitu loh. Ini ini terkait masa depannya orang soalnya gitu loh. Masa depannya berapa orang di dalam itu gitu loh. Oke, Aep seperti Dede sudah menjelaskan itu. Oke ya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Bunyikan notifikasi loncengnya. Kita pantau terus keberlanjutan kasus ini ya. NKRI harga mati.